Perkenalkan, kami dari kelompok 3A. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang tugas metodologi penelitian dan karya ilmiah dengan topik mata kuliah karya ilmiah. Adapun judul yang kami bawakan adalah efek analgesia, sedasi, dan relaksasi ekstra kecubung datura metal L yang diberikan secara intraperitoneal pada tikus putih. Adapun anggota kelompok 3A terdiri dari yang pertama Niluh Gede Puspadewi dengan NIM 19019, yang kedua ada Ikutu Teguh Arinata dengan NIM 19021, yang ketiga ada Desa Gede Santi Cahyani dengan NIM 19022, yang keempat ada Putu Gede Suryanagara Ardiana dengan NIM 19023, yang kelima ada Gede Sastra Dharma Yasa dengan NIM 19024, yang keenam ada Indah Ihsan Wahyuni dengan NIM 19025, yang ketujuh ada Mesanti Harliana dengan NIM 19027, dan yang kedelapan ada Ahmad Muaz Muammar dengan NIM 19028. Baik, langsung ke pendahuluan. Tanaman dapat digunakan sebagai sumber obat tradisional, terutama untuk pencegahan penyakit, pengobatan, ataupun untuk menambah daya tahan tubuh. Salah satu tanaman yaitu kecubung atau Datura metal L berpotensi sebagai tumbuhan obat yang menurut Karta Saputra 1988, tanaman kecubung mengandung alkaloid sebanyak 0,2%, di mana kandungan tersebut dapat berfungsi sebagai anestetika. Didukung dengan penelitian Adeola tahun 2014 membuktikan bahwa perbedaan dosis ekstra kecubung yang diberikan kepada tikus wistar secara oral memberikan gejala seperti efek akibat pemberian anestesi, seperti kehilangan keseimbangan tubuh, gelisah, tidak peduli lingkungan sekitar, dan pada dosis yang lebih besar menunjukkan gejala tertidur. Karena penelitian terkait tanaman obat sebagai anestesi masih kurang, maka dirasa perlu dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui efek ekstrak daun kecubung sebagai tanaman yang berpotensi analgesia, sedasi, dan relaksasi. Dari latar belakang tersebut, didapat masalah yakni apakah ekstrak daun kecubung mempunyai efek analgesia, sedasi, dan relaksasi terhadap tikus yang diberikan secara injeksi intraperitoneal. Dari rumusan masalah tersebut, didapat tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui apakah ekstrak daun kecubung mempunyai efek analgesia, sedasi, dan relaksasi terhadap tikus yang diberikan secara injeksi intraperitoneal. Setelahnya, didapat akan manfaatnya, yakni memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tanaman kecubung yang selama ini masih jarang digunakan dan dimanfaatkan. Lalu, untuk memberikan keterangan bahwa tanaman kecubung memiliki potensi seperti analgesia, sedasi, relaksasi yang aman dan ramah lingkungan, serta dapat digunakan sebagai obat anestesia yang lebih ideal. Setelah latar belakang tersebut, kerangka konsep yang untuk penelitian kali ini adalah kandungan kecubung yaitu flavonoid dan alkaloid diberikan kepada tikus putih. Sebelum dilakukannya penelitian, tikus putih tersebut dilakukan aklimasi selama 7 hari agar terciptanya variabel kontrol. Variabel kontrol ini ada jenis kelamin, berat badan, umur, pakan, dan lingkungan kandang. Untuk variabel bebas pada penelitian ini, yaitu pemberian dosis yang bervariasi pada masing-masing kelompok perlakuan. Untuk variabel terikat, ada respon analgesi, sedasi, dan relaksasi pada tikus setelah pemberian ekstrak daun kecubung secara injeksi peritoneal, dan waktu induksi dan durasi respon analgesi, sedasi, dan relaksasi dengan berbagai dosis pada tikus setelah pemberian ekstrak daun kecubung secara injeksi peritoneal. Selanjutnya hipotesis. Hipotesis pada penelitian ini, pemberian ekstrak daun kecubung Datura metal L pada tikus putih mempunyai efek analgesi, sedasi, dan relaksasi yang diberikan secara injeksi intraperitoneal pada tikus. Lalu selanjutnya materi dan metode. Yang pertama adalah
Pada penelitian ini itu menggunakan tikus putih atau Ratus noverticus yang diberikan ekstrak daun kecubung. Lalu untuk bahan penelitian, bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun kecubung yang diperoleh di Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Untuk hewan uji yang digunakan adalah tikus putih atau Ratus norvegicus yang berumur 2 bulan dengan bobot itu berkisar antara 150 gram sampai dengan 250 gram. Dengan jenis kelamin jantan, lalu ada twin 80 dan aquabides. Untuk alat penelitian, digunakan spuit Nika 1-3 ml, lalu ada stopwatch, kandang pemeliharaan tikus secara individu yang dibuat dari besi, pipet kolum, labu ukur, gelas beker, glove, masker, dan alat-alat kimia lainnya yang biasa digunakan di laboratorium. Next. Selanjutnya yaitu rancangan penelitian. Rancangan penelitian eksperimental ini dengan menggunakan rumus Federer. Besar sampel ideal dalam penelitian ini yaitu 5 ekor tikus putih. Jumlah tikus putih jantan dalam penelitian ini menggunakan 25 ekor dengan masing-masing 5 ekor tikus putih dalam tiap perlakuan. Next. Selanjutnya yaitu variabel pada penelitian. Nah, yang pertama itu ada variabel bebas. Nah, pemberian ekstrak daun kecubung pada tikus percobaan yang terdiri dari 5 variasi dosis, yaitu 0 mg per kilogram berat badan, itu sebagai kontrol, kemudian 100 mg per kilogram berat badan, kemudian 150 mg per kilogram berat badan, 200 mg per kilogram berat badan, dan 250 mg per kilogram berat badan. Nah, diberikan kepada tikus dalam jadwal sehari, 1 dosis yang diberikan. Nah, jadi penelitian ini akan membutuhkan waktu selama 1 minggu. Nah, kemudian adapun variabel terikatnya, yaitu waktu yang diperlukan untuk menunjukkan munculnya dan hilangnya efek analgesi, sedasi, dan relaksasi dari ekstrak kecubung yang diberikan pada tikus percobaan. Nah, kemudian variabel kendalinya yaitu umur tikus, berat tikus, jenis kelamin, pakan yang diberikan, dan juga lingkungan kandang. Nah, kemudian adapun cara pengumpulan data. Nah, tikus putih di sini itu sebagai hewan coba. Nah, kemudian betina itu umur 3-4 bulan, itu dipelihara dalam kandang, itu diberi jenis pakan dan minum yang sama selama 2 minggu secara teratur, itu 1 kali sehari. Nah, kemudian pada keadaan ini diperoleh berat badan tikus sekitar 150-250 gram. Nah, tikus dibagi secara acak menjadi 5 kelompok, di mana masing-masing kelompok berjumlah 5 ekor. Next. Selanjutnya ada prosedur penelitian, di mana yang pertama pembuatan ekstrak daun kecubung. Daun kecubung digiling, lalu dikeringkan dengan diangin-anginkan menggunakan kipas angin selama 1 minggu. Selanjutnya, daun kecubung yang berbentuk serbuk direndam dengan etanol 90% dengan volume 3 kali lipat dari volume serbuk daun kecubung selama 3 hari. Kemudian, dilakukan penyaringan untuk mendapatkan cairan dari hasil perendaman. Langkah selanjutnya yaitu ampas yang dihasilkan direndam kembali dengan etanol 90% selama 3 hari dengan perbandingan yang sama dan disaring kembali. Ekstrak daun kecubung yang didapat akan berbentuk cair dan selanjutnya disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius sebelum diaplikasikan pada hewan coba. Tikus yang berjumlah 25 ekor dan dibagi menjadi 5 kelompok dengan setiap kelompok terdiri dari 5 ekor tikus putih. Masing-masing kelompok diberikan perlakuan ekstrak daun kecubung secara intraperitoneal. Pemberian ekstrak daun kecubung akan dilakukan dengan dosis yang bervariasi. Kelompok A yang digunakan sebagai kontrol yang diberikan ekstrak daun kecubung dengan dosis 0 mg per kilo berat badan atau bisa dikatakan yang tidak diberikan ekstrak daun kecubung sebagai kontrol. Kelompok B diberikan ekstrak daun kecubung dengan dosis 100 mg per kilogram berat badan. Kelompok C diberikan ekstrak daun kecubung 150 mg per kilogram berat badan. Kelompok D diberikan ekstrak daun kecubung 200 mg per kilogram berat badan.
dan kelompok E diberikan ekstrak daun kecubung 250 mg per kilo berat badan. Perhitungan dosis yang diberikan akan menggunakan rumus D sama dengan DA dikali BB dibagi DS, di mana DA sendiri merupakan dosis anjuran, BB merupakan berat badan, DS merupakan dosis sediaan. Jadi bisa dikatakan bahwa rumusnya ini menggunakan dosis anjuran dikali berat badan dibagi dengan dosis sediaan. Selanjutnya, kemudian pengukuran waktu analgesia, sedasi, dan relaksasi. Perhitungan waktu induksi dari ekstrak daun kecubung yang diberikan secara injeksi peritoneal pada tikus percobaan dalam menunjukkan efek analgesia, sedasi, dan relaksasi menggunakan stopwatch. Penghitungan mulai menit timbulnya efek analgesia yang bisa diketahui dengan mencubit interdigiti, telinga, dan ekor atau memberi efek sakit pada tikus. Jika sudah tidak merespon, dilakukan pencatatan waktu. Selanjutnya, untuk penghitungan efek relaksasi, dimulai jika tikus percobaan sudah menunjukkan gejala relaksasi, misalnya otot sphincterani yang sudah longgar, kemudian otot rahang dan otot anggota gerak yang sudah berelaksasi. Next. Kemudian analisis data. Rancangan dasar yang digunakan adalah rancangan acak lengkap atau yang disingkat dengan RAL, yang terdiri dari 5 perlakuan dengan 5 kali pengulangan. Analisis data dilakukan dengan ANOVA, analisis dengan varian, jika perlakuan pemberian pengaruh yang nyata. Maka penguji dilakukan dengan uji bedah Duncan pada taraf 5% menurut Steele dan Torrey 1993 untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan. Kemudian lokasi dan waktu penelitian. Proses ekstraksi daun kecubung dilakukan di Laboratorium Pasca Sarjana Universitas Udayana, sedangkan perlakuan pada tikus putih akan dilakukan di Laboratorium Bedah Rumah Sakit Hewan Universitas Udayana. Penelitian dilakukan pada Januari hingga April 2016. Sekian presentasi dari kelompok kami dan terima kasih.